Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita berkumpul dan bersekutu dalam rangka merespon sapaan cinta kasih Tuhan. Dalam ibadah ini, mari kita mendengar suaranya. Tuhan kami, mendengar sapaan-Mu yang indah, yang menyapa hati dan pikiran kita, yang menyejukkan jiwa kita yang lelah, yang melimpahkan sukacita pada kita semua sebagai umat. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, Hai berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Marilah kita memasuki ibadah Minggu Paskah 6 pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat PKJ 6, bersoraklah hai alam semesta. Di langit bergema
Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berkati dan urapi hati kami semua. Kami memohon tuntunan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Yohanes 14 ayat 23 sampai 29 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengasihi aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal ini terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksi Injil dengan mewartakan kabar kebangkitan Kristus bagi semua ciptaan adalah panggilan bagi kita setiap orang percaya. Dalam menanggapi panggilan ini, kita sebagai orang percaya dilengkapi dengan kemampuan dan potensi untuk merancang strategi yang tepat agar berita sukacita ini dapat didengar, dapat dirasa oleh setiap ciptaan yang mendengarnya. Untuk memahami makna dan menghidupi panggilan Tuhan, diperlukan sikap hati yang mau selalu mendengarkan. Karya Roh Kudus adalah karya yang menggerakkan hati kita umat manusia untuk dapat mendengar panggilan dan merespon, juga mengingatkan akan janji penyertaan Tuhan. Saudara, bacaan Injil pada saat ini merupakan bagian dari perkataan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya tentang perintah dan janji penyertaan sepeninggal Tuhan Yesus. Perintah yang tegas untuk saling mengasihi dan janji yang begitu nyata. Perintah untuk saling mengasihi berkaitan dengan taat pada firman-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa kasih
bukanlah sebatas perasaan atau emosi, tetapi tindakan yang mengarah pada sikap taat pada firman Tuhan. Firman itu adalah ajaran tentang kasih yang tanpa syarat, seperti Kristus mengasihi setiap orang, bahkan sampai memberikan hidupnya. Mengasihi seperti Kristus bukanlah hal yang mudah. Justru ini adalah perintah yang sulit. Akan tetapi, dalam kesadaran bahwa perihal mengasihi seperti Kristus itu tidak mudah, ada janji penyertaan Roh yang akan membuat itu menjadi lebih mudah. Roh Kudus yang dijanjikan itu akan mengajarkan dan mengingatkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mengajarkan tentu saja bukan hanya sebatas memberi informasi, tetapi juga memastikan bahwa yang menerima pengajaran benar-benar paham dan mengerti secara utuh. Roh Kudus membantu menopang para murid Kristus untuk melakukan perintahnya yang sulit itu, sehingga menjadi sangat mungkin untuk dilakukan. Janji yang nyata ini membuat perintah mengasihi menjadi perintah yang mudah untuk dilakukan, karena disertai dengan berita penerimaan akan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, memaknai panggilan Tuhan untuk mewartakan Injil kepada seluruh ciptaan, terlebih dalam situasi kondisi hidup akhir-akhir ini, seringkali bukan perkara yang mudah. Alih-alih menanggapi dengan cepat, kita seringkali malah memilih untuk menghindar selagi bisa. Kita terlalu takut, menjadi gentar ketika diperhadapkan dengan kondisi dunia yang menekan kita di berbagai sisi. Ada kekerasan, ada penindasan, ada cibiran, ada tekanan. Bahkan ketika kita pun memutuskan untuk mengerjakan panggilan tersebut, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada kecewa, menyesal, yang membuat akhirnya kita berhenti untuk melakukannya. Akan tetapi di atas semuanya itu, sebagai orang percaya, kita perlu untuk terus merespon panggilan Tuhan dalam mewartakan kabar sukacita. Karena apa? Keselamatan itu harus terus berjalan. Dan tenang saja, Tuhan Yesus Kristus telah menjanjikan Roh Kudus sebagai penuntun kita. Oleh karena itu, kita perlu mendengar kembali tentang janji penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata sungguh-sungguh mendengar panggilan Tuhan sekali lagi memang tidak mudah, sulit dilakukan. Dibutuhkan upaya yang lebih, bahkan kita harus berbagi hidup dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Belum lagi pergumulan kita pribadi yang sudah sangat banyak, seringkali pun menahan kita untuk benar-benar mendengar panggilan Tuhan. Kita merasa bahwa lebih penting menyelesaikan persoalan kita sendiri daripada harus peduli kepada yang lain. Dalam situasi seperti ini, kita dengar kembali janji penyertaan Kristus, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun, Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita akan anugerah kasih dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan mengarahkan pada rancangan-rancangan kebaikan, dan Roh Kudus pula
yang akan memberi daya untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari mendengarkan merupakan respon tanggapan awal kita untuk menjadi saksi Kristus. Mari sikap mau mendengarkan ini terdiri dari dua hal, yaitu mendengar panggilan dan mendengar janji penyertaan Tuhan. Dan panggilan Tuhan, mari kita wartakan kabar sukacita kepada siapapun. Dengan mendengar situasi dan kondisi saat ini, tidak jarang situasi yang tidak mudah, tetapi mari kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat bangkit berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu, memohon akan penyertaan kehidupan kami semua, pergumulan pribadi lepas pribadi, permasalahan yang menghinggapi, atau tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Tuhan kiranya menguatkan dan menyertai kami, sehingga apapun permasalahan yang ada di keluarga kami, baik ketika kami mendampingi orang tua adiuswa para pensiunan, baik para orang tua yang saat ini gigih bekerja mencari nafkah, atau seluruh anak-anak yang saat ini melakukan aktivitas studi, kuliah, dan berbagai yang ada. Tuhan menyertai satu persatu. Ya Tuhan, tidak jemu-jemunya kami mendoakan pekabaran Injil dimanapun berada. Tuhan berkati melalui lembaga-lembaga yang ada di sekitar kami. Biarlah lembaga itu tetap berjalan dan dapat mewartakan kasih-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah bangsa kami, sehingga bangsa kami menuju kepada kemakmuran dan kesejahteraan, dan seluruh rakyat Indonesia merasakan berkat Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mempersiapkan rasa syukur dengan mengatutkan persembahan dengan dasar Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Mari kita haturkan dalam doa. Ya Bapa di surga,
sumber segala berkat. Kami bersyukur bahwa semua yang kami haturkan dalam persembahan ini berasal dari-Mu. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi semua umat dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam setiap karya, pekerjaan, dan hidup kami saat ini dan di hari-hari mendatang. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyatakan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 425. 425 berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlelap. Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih Allah turun dan menyertai saudara, memandu saudara dalam setiap langkah hidup, memenuhi hati saudara dalam sukacita pengharapan, mengobarkan semangat saudara dalam mewartakan cintanya. Dalam naungannya, saudara akan berjalan dalam kasih jalan Tuhan. Amin.